لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, pelayanan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas bisa terwujud tidak terlepas dari jasa para tangan mulia. Ya, Siti Maria Ulfa salah satunya sosok perempuan tangguh melayani para jemaah calon haji khususnya layanan lansia dan disabilitas dengan penuh kasih dan kepedulian sebagai petugas haji. Di balik kelancaran perjalanan jemaah calon haji lansia dan disabilitas, ada peran sejumlah petugas yang bekerja tanpa lelah. Satu di antaranya ialah Siti Maria Ulfa yang tahun ini bertugas di sektor layanan khusus lansia dan disabilitas. Berkat tangan-tangan mulia bekerja dengan hati tersebut, para jemaah khususnya lansia dan disabilitas bisa melaksanakan rangkaian beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Situasi yang cukup menyita perhatian saat rombongan jemaah bergerak dari Madinah menuju Mekah. Dengan sigap dan cekatan, Maria melayani sejumlah laporan jemaah yang membutuhkan bantuan. Motivasi utamanya adalah mengharap ridho Allah SWT. Bagi Maria, petugas haji bukan sekedar pekerjaan, namun panggilan hati. Ia memahami ibadah haji adalah momen yang sangat berarti terutama bagi lansia dan disabilitas. Terpanggilnya kita sebagai ini tugas kita gitu. Kita di sini kan disuruh bertugas ngelayanin. Masa kita malah nggak ngelayanin, itu rasa hatinya kan nggak bisa ngerawat ibu saya di kampung gitu kan. Tetapi saya kan di sini ketemu yang harus saya bantu gitu. Ya saya bantu gitu kan. Berbakti kepada orang tua saya. Di tengah ribuan jemaah, Maria Ulfa menjadi cahaya kecil yang mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Petugas haji membuktikan bahwa kasih dan kepedulian bisa jadi jalan ibadah yang menjadi berkah bersama. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Pemirsa, Masjid Qiblatain dengan dua kiblat yang ada di Madinah menjadi saksi bisu sejarah umat Islam. Ya, bukan sekedar tempat ibadah, namun juga menjadi saksi ketika arah kiblat umat Islam berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Inilah Masjid Qiblatain yang berada di sudut kota Madinah. Selain bangunannya yang megah, masjid yang memiliki arti dua kiblat ini juga menyimpan jejak penting dalam sejarah Islam. Dinamakan Qiblatain atau dua kiblat karena masjid ini menjadi saksi bisu momen bersejarah ketika arah kiblat umat Islam berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang ada di Mekah. Peristiwa itu terjadi saat Rasulullah sedang memimpin sholat zuhur di masjid ini. Di tengah sholat, Rasul pun menerima wahyu dan langsung mengubah arah kiblat ke Ka'bah. Perubahan arah kiblat ini menjadi simbol penting bagi identitas umat Islam hingga saat ini. Masjid ini terletak di Kubah sekitar 7 km dari Masjid Nabawi dan merupakan salah satu masjid tertua yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW. Kini Masjid Qiblatain menjadi salah satu destinasi ziarah utama bagi para jemaah umroh maupun haji. Dengan arsitektur modern yang tetap mempertahankan nilai sejarah, masjid ini mampu menampung lebih dari 2.000 jemaah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyumbang 8 ekor sapi kurban untuk warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sapi-sapi dengan harga ratusan juta rupiah tersebut mendapat
perawatan istimewa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan Syafaat di studio dan Togi Sinaga. Yes. Saya Sabrina Asila. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great weekend. Bye-bye. Dua sapi jenis limusin ini adalah hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, sapi dengan bobot 1 ton 101 kg dan 1 ton 17 kg ini akan disumbangkan untuk warga kurang mampu di Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang. Setelah dibeli Presiden dengan harga 230 juta rupiah, dua sapi jumbo ini diperlakukan istimewa. Kandang selalu bersih, dijaga petugas 24 jam, diberikan pakan segar bervitamin, serta dinas terkait rutin memeriksa kesehatan sapi-sapi ini. Agar sapi tetap sehat selama masa perawatan sebelum dikirim ke masing-masing kabupaten kota untuk dikorbankan di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Rutin. Tapi tahun ini 2 ekor. Tahun sebelumnya 1 ekor kita dapat. Di bobot 1 ton 100 juga. Kalau dimandiinnya sehari berapa kali? Mandiin kami sehari itu 2, pagi sama sore. Biar badannya itu seger dan fresh. Biar dia nggak panas. Cuaca lagi panas, kecuali kayak cuaca hujan, kita mandinya sore gitu. Tergantung cuaca. Rencananya, sapi akan dibawa ke tempat pemotongan sehari sebelum Hari Raya Kurban dilaksanakan. Tahun ini, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan 8 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan dibagi ke setiap kabupaten kota di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.